Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo saudara-saudari mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai risiko pasar dan risiko kredit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, mari kita simak dulu penjelasan mengenai risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar terdiri dari risiko spesifik dan risiko pasar umum. Risiko spesifik adalah risiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Risiko pasar umum adalah risiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis risiko pasar. Jenis risiko pasar terdiri dari yang pertama, risiko harga pasar saham. Risiko ini adalah risiko yang terlibat dalam perubahan harga investasi saham. Selanjutnya, yang kedua adalah risiko suku bunga, bersumber dari fluktuasi suku bunga karena faktor fundamental seperti perubahan kebijakan moneter. Yang ketiga adalah risiko nilai tukar mata uang asing. Dan yang keempat adalah risiko komoditas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga komoditas seperti minyak tanah dan jagung. Setelah kita memahami mengenai risiko pasar, selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko kredit. Apa itu risiko kredit? Risiko kredit terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya atau terjadi wan prestasi. Risiko kredit banyak muncul karena peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan. Pada saat krisis ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, mengakibatkan persoalan risiko yang lebih serius. Untuk mengantisipasi risiko kredit, maka perlu diketahui teknik-teknik pengukuran risiko secara kualitatif maupun kuantitatif. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kerangka analisis kredit. Di dalam kerangka analisis kredit terdapat dua penilaian, yakni penilaian kualitatif dan penilaian kuantitatif. Untuk penilaian kualitatif meliputi kerangka 3R yang terdiri dari return, repayment capacity, dan risk bearing ability. Return adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta, apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return atau pendapatan yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya.
Repayment capacity adalah kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Sedangkan risk bearing ability adalah kemampuan perusahaan menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit. Jaminan perlu dipertimbangkan oleh kreditor. Nah, ini adalah kerangka 3R. Selanjutnya, untuk penilaian kualitatif, ada yang disebut dengan kerangka 5C. Kerangka 5C di sini meliputi karakter, capacity, kapital, collateral, dan condition of economic. Untuk karakter adalah kemauan atau sifat watak peminjam debitur untuk memenuhi kewajibannya. Capacity adalah kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien. Kapital adalah posisi keuangan perusahaan atau peminjam secara keseluruhan dapat dilihat dari analisis rasio. Bank atau lembaga harus memperhatikan komposisi hutang dengan modal sendiri. Selanjutnya adalah kolateral. Kolateral adalah aset yang dijaminkan untuk suatu pinjaman. Lembaga harus meminta jaminan yang nilainya melebihi jumlah pinjaman. Dan yang terakhir adalah condition of economics, merupakan sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan dalam mengembalikan pinjaman. Ini adalah kerangka analisis dengan penilaian kualitatif. Selanjutnya, untuk kerangka model penilaian analisis kredit menggunakan model analisis kuantitatif. Model analisis kuantitatif terdiri dari model scoring kredit, RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital, Mortality Rate, Term Structure, dan teori opsi. Untuk model analisis kuantitatif, penjelasan dan contoh perhitungan dapat dipelajari lebih lanjut dengan menggunakan referensi ataupun dengan melihat PowerPoint yang tersedia pada materi mengenai resiko pasar dan resiko kredit. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan pemahaman ilmu pengetahuan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.